Iya, di rumah kurang minum. Ya cairannya kurang, banyakan air hangat gitu kan. Karena kalau bisa panas tapi ditiup-tiup nih kalau mau minum tiup. Jadi air es kurangin, pedas, makan pedas kurangin. Jadi cairannya kurang. Asal ya. Iya. Aku mau nggak kuat juga sih. Iya. Non cairannya mungkin kurang kering. Kelihatan kan? Iya bisa. Bawaannya mantu, besok. Iya. Sekarang mendingan kan? Kalau buat di mata bagus tuh. Gitu. Sini telapaknya. Karena ada alatnya, alat. Sakit nggak sih? Tahan aja. Sakit boga. Ya, tenang aja. Sakit-sakit sih. Ya, mundur ah, ibu. Kan sakit nggak usah dipaksain. Kayak cinta anak muda nggak usah dipaksain. Kayak biasanya luar biasa. Nah. Loh, belum baru baru nempel. Ini kan nggak sakit belum. Tapi kita bisa nyerasikan. kalau nggak sakit berarti apa sih? Ini tenaganya udah diselesaikan. Kayak ngurut orang dewasa, orang tua, ngurut bayi. Jadi diselesaikan tenaga dan trip refleksnya harus bisa diresikan gitu. Masa ngurut bayi bisa main tenaga dan triknya sama orang dewasa enggak gitu. Ada sebagian orang mijit diurut gitu kan, sakit terus aja diurut gitu. Jangan, nggak boleh. Jadi karena nggak boleh itu, orang sakit dipaksain nurut terus gitu. Jangan, takutnya bekas diurutnya sakit gitu. Ini kan urut bekasnya nggak boleh sakit. Bahkan saya kadang suka nanya sama orang,
Jadi kalau bekasnya udah diurut, ditanya kalau sudah urut, kalau sakit bilang nggak sakit nggak apa-apa. Jadi kalau sakit, ada yang sakit bekasnya, nanti kalau bilang ada yang sakit bekas di urutan digital, nanti diulangi sebentar. Tensi darah lu 180 sih. Hah? Tensi Turunin, 180. turunin. Iya, minum obat. Nah kalau pengen cepat diturunin, tapi nggak usah dipaksain. Kalau bisa nggak usah dipaksain, nggak usah. Kalau pengen cepat, minimal mau dibuat sayur, dibuat tulis sambal, buat pakai makan langsung nggak apa-apa. Sehari minimal timun 2 kilo, tapi dikupas itunya apa, Jadi kulitnya tinggal dalamnya, tapi jangan sekaligus kan, mau sama makan nasi mau sama kerupuk kan. Timun kan 2 kilo cuma berapa biji kan, berat gitu, ukurannya 2 kilo gitu, mungkin berapa biji gitu. lucu. Bener lah. Oh, ini kemarin berantakan banget. Nah kalau di daerah, di kampung, kalau darah tinggi itu, menurunkan tekanan darah tinggi itu, kalau pengen cepat, makanan yang beralami banyak macam-macam. Ada yang dari buah-buahan, kadang dari rumput. Ada yang rumput tuh buat makanan kelinci, namanya sintrong. Tahu di daerah kota gitu kan, daerah bahasa Indonesianya, rumput itu kayak sayuran gitu kan, terus suka dijual di pasar. Kalau di daerah namanya sintrong, mungkin sama deh, mungkin belum pernah lihat, belum pernah tahu gitu. Nah itu cepet, mau dilala mentah, mau disayur, cepet gitu, untuk menurunkan darah tinggi. Ada lagi buahan seperti lobak, bisa membantu dikit tuh, lobak di blender. Ada lagi belimbing, Iya. yang belimbing tapi yang lebih paten, yang lebih hebat, belimbing yang dulu, yang kecil tuh, Iya. bukan terlalu kecil kayak gini, bukan. Lebih muda. Jadi belimbing kayak di daerah tuh apa namanya? Kalau sekarang kan belimbingnya gede, ada yang setengah kilo, ada yang 1/4 kilo kan sekarang mah, belimbing Bangkok. Nah itu kan belimbing yang kayak dulu tuh. Itu kan kalau belimbing sekarang kan udah di apa namanya? Jadi waktu penanamannya apa, kombinasi itu cara mengawinin belimbing kecil sama yang gede, apa namanya tuh? Bangkok. Ya kan sekarang mah bisa yang ada yang 1 kilo, bisa ada yang 1/2 kilo gitu. Kalau dulu kan aslinya kecil, asamnya luar biasa. Banyak sih makanan yang beralami juga, buah-buahan maupun dari sayuran buat menurunkan tekanan darah tinggi juga ada. Asal kitanya rajin, maksudnya rajinnya ingat gitu kan, kalau ke pasar, oh ini perasaan ingat gitu kan, beli sedikit gitu. Jangan sekaligus, kalau sekaligus kan belinya males. Tapi kan namanya buat obat kan hawanya malas gitu, kayak obat
dokter juga, baik makanan dan segala macam. Hah? Betisnya. Lu dia banyak pahala rezeki saya. Amin, amin, Bu. Amin. Oh, amin. Nggak bisa, cuman biasa aja Ibu. Tapi Ibu kurang cairan nih, kurang minum. Iya. Kering nih salurannya. Kalau di daerah kan banyak tuh. Kadang dari kulit, pohon, banyak yang dibiasain tuh. Kulit, pohon, alpukat. Bagus itu buat itu jamu, bisa dibikin jamu untuk menurunkan darah tinggi. Cepat tuh. Jadi kulit, pohon alpukat, pohonnya tuh kulitnya dikupas, nanti dikeringin. Kalau udah dikeringin, kalau udah kering nanti sedikit-sedikit direbus, Ada diminum. airnya diminum pagi-pagi itu, pagi sore setengah gelas, misalkan pagi setengah gelas, sore setengah gelas gitu. Cepat tuh, boleh dicoba itu. Soalnya saya udah praktek soalnya. Ada lagi bilang, dikatain orang tuh getah ada kalau di daerah, kalau di daerah perkotaan mungkin kurang tahu saya pohonnya. Kalau di daerah kan banyak tuh pohon, namanya pohon karet gitu. Pohon karet, jadi diambil ujung pucuknya, diambil getahnya, dikena air, sak, ditetesin, kena gelas tuh getahnya, baru airnya diminum. Ada lagi begitu. Banyak sih. Tangannya Bu. Lama bikin badan habis. Ini bikin badan habis, takut ngomong. Dokter ngomong, ini lagi habis. Kalau lambung jangan terlalu banyakkan buah-buahan yang asam. Kalau darurat atau kebetulan makan buah-buahan yang ada rasa asamnya. Jadi sebelum makan buah-buahan yang ada rasa asamnya, harus ngemil dulu. Mau makan dulu, mau makan kue, mau apa gitu kan. Nah baru makan buah-buahan yang ada rasa asamnya. Kalau punya penyakit lambung. Nah lambung, kalau kita rajin, nggak males, sebetulnya bisa diobatin dengan hanya sepele sebetulnya. Ada lagi bisa pelan-pelan, nanti dengan sendirinya bisa sembuh sendiri dengan makanan biasa. Nah itu suka ada yang jualan atau bikin sendiri gitu, makanan bubur sumsum.
Tapi jangan pakai santan. Bubur sumsum sebelum tidur makan dulu. Nah nanti bangun tidur bubur sumsum. Satu buat mempermudah dan memperbaiki saluran asam lambung, bukan asam lambung, jadi saluran asam lambung dan penyakit mah. Itu berani kata, lambung sama penyakit mah hampir sama awalnya. Jadi kalau asam lambung itu jadinya cairan salah masuk. Jadi belum makan apapun, kadang-kadang kita lupa. Kadang minum sirup, kadang minum yang dijual di toko-toko, di warung-warung, belum sarapan apapun. Pagi-pagi udah minum itu, kadang lupa. Kadang makan buah-buahan, belum sarapan, perut kosong, gitu. Jadi sedikit masuk ke lambung, gitu. Apalagi cairan, masukkan sedikit tuh. Nah kalau udah muntah, sering muntah, itu bagus. Jadi dalam kantong lambung itu keluar dengan sendirinya. Nah bisa pakai kecap sama susu. Kalau susu doang rasanya asam. Tapi dengan kombinasi karena itu fungsinya susu ada kecap, nah itu jadi obat. Kecap dulu, harus set kecil dulu kan, ada setan yang saset yang kecil tuh dulu kan. Itu habisin tuh. Belum tidur juga atau pagi-pagi. Nah kalau udah makan itu kecap, harus set ya kecil, langsung susu manis biasa, gak usah pakai air, langsung gitu. Nah itu bisa jadi untuk membantu pengobatan mah, lambung juga gitu. Kalau susu doang jelek, karena itu dikombinasikan, digabung jadi obat. Kayak gini ya tuh, kayak untuk mengobati yang ada, mengurangi gitu, bisa membantu menurunkan dan mengurangi penyakit dalam seperti soda susu. Susu doang kan kalau punya gejala nggak boleh, soda doang jadi nggak boleh. Nah udah begitu, nanti kalau digabung soda sama susu bisa membantu untuk pengobatan. Kadang-kadang orang mau diperiksa atau mau yang lain, minum soda susu dulu gitu. Kalau orang mau rongsen, walaupun ada penyakit gitu, ada penyakit mau rongsen, jangan minum soda susu. Pakai gelas ya? Jangan minum soda susu dan jangan minum kecap. Jadi kalau rongsen nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Taruh asam bakar buang banget. Saya lagi nanganin orang sakit juga, tadi jadwal saya, cuman saya nggak bisa ke sana karena banyak ada kegiatan yang lain. Nanti tahu besok Itu nggak marah. udah saya minta pamit sama orangnya. Alhamdulillah tuh udah bisa melangkah, udah bisa jalan walaupun dia pakai tongkat. Baru 4 kali 5 kali ngurut.
hampir seminggu sekali. Nah, seminggu 2 kali kayaknya. Pengennya mintanya tiap hari saya nggak bisa mungkin karena kan banyak kerjaan yang lain, nggak keburu. Jadi untuk alternatif tidak penghasilan yang lain nggak boleh 3 hari ke sini atau 3 hari ke sana. Itu tutupnya udah 12 tahun loh. 12 tahun, jadi 4 kali terjadi gitu, 4 kali terjadi. Nah sekarang terakhir nggak bisa bangunnya aja hampir 1 tahun. Nah ketemu saya 4 kali baru, alhamdulillah tuh udah bisa ngelangkah. Ini tangan yang ini, yang kanan kayaknya sama kakinya udah nggak bisa bergerak. Jadi kalau pengen bergerak kaki sama tangan harus dibantu, sama sekali nggak bisa bergerak. Sekarang udah normal kayak yang satu lagi, tangan udah biasa normal, kaki diangkat duduk gitu kan. Nah karena faktor usia jadi udah bisa bergerak begitu, harusnya rajin berolahraga, aktivitas sehari-hari. Kalau lagi siang atau pagi sore gitu kan, dengan sedikit di rumah gerakin gitu. Karena udah tua malas begitu, banyak malas karena udah faktor usia udah lanjut, karena udah tua jadi malas, sedikit-sedikit sedikit capek gitu. Suruh sama saya disuruh duduk aja kalau di kasur gitu, baru 2 menit udah capek gitu. Padahal itu kalau masih muda mah nikah sama saya, suruh jalan, suruh lari, kan udah tua. Udah 84. Dia 84 tapi orangnya masih makan biasa, ngomong biasa ya. Udah ini lumayan. Halo guys, sekali lagi terima kasih guys, aku udah menolong ibu nih. Semoga sehat selalu. Doanya dari kalian kita semua, karena saya udah biasa membantu dan menolong. Semoga jadi inspirasi juga dan ada manfaatnya untuk kita semua yang udah menonton video saya. Jadi minta doanya dari kalian kita semua, semoga sehat selalu. Dan kita semua dan keluarga kita semua semoga disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih, thank you. Wassalam.